petajak belok tapak, tadi belok punggung kan. Di mana bumi dipijak junjung kan. Jangan komunikasi yang penting, komunikasi dengan warga, karena Aceh identik dengan keagamaan. Walaupun di Singkawang itu berbagai macam etnis, Dayak, Cina, Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-97 tahun kedua edisi Senin 25 Juli 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar dan hal yang positif dan membangun pastinya. Baik pemirsa PTM, hari ini kita tidak membahas soal isu politik ya, tetapi kita lebih ke profil. Kali ini dengan tema kita Kiprah Putra Aceh di Kota Singkawang, bersama narasumber kita Bapak Insinyur Haji Yusnita Fitriadi. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bang Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Ini apa nih? Situasi apa nih balik ke Aceh Bang? Ini dalam rangka cuti, sudah lama tidak melihat Aceh juga, kemudian melihat orang tua, yang penting orang tua lah ini utama. Oke, ini Kiprah Putra Aceh di Kota Singkawang. Gimana nih awal ceritanya hijrah ke Singkawang nih Bang Yus? Sebenarnya tidak juga terlalu muluk-muluk ya, biasa aja. Saya berangkat ke Aceh tahun 92 di Jakarta. Kemudian setelah kuliah di sini, kebetulan saya alumni Unsiah, sekarang USK ya sekarang. Sekarang Universitas jurusan peternakan. Semua satu lulus, saya ke Jakarta. Di Jakarta sempat juga jadi buruh di pasar minggu. Lama-lama berpikir juga nih, saya ini kan punya ijazah sarjana. Nampaknya peluang di Kalimantan ini ada peluang sektor peternakan waktu itu. Jadi dengan berangkat dengan kapal, naik kapal laut tuh, sampai ke Pontianak. Karena kita sudah kebiasaan merantau, jadi tidak ada masalah. Hidup dalam sakit enak itu sudah bukan suatu hal yang susah. Mana biasa susah. Sampai sana kita selalu berkoordinasi. Waktu itu kan masih ada duit di Jakarta. Karena udah pernah Jakarta juga, pernah jadi kondektur bus Kopaja di Jakarta dulu. Pernah. Iya, pernah. Ini dari Ragunan ke Tanah Abang tuh lewat itu. Jadi ada duit sikit-sikit, berangkatlah ke sana. Rencana saya mau balik ke Aceh lagi dari Jakarta, Kalimantan. Waktu itu tim-tim baru masih Indonesia. Ke timur-timur, saya terpetakan di sana harian jam mau balik ke Aceh. Rupanya sampai di Kalbar nyangkut di sana, nggak bisa lagi. Langsung dapat posisi? Bukan, sampai di Kalbar kan kita berusaha. Biasalah, kalau zaman dulu kan bawa tas itu, maaf, naik kantor keluar kantor. Jadi diajaklah oleh satu kumpulan di sana baru buka sekolah pertanian menengah atas, SPMA namanya dulu. Itu sekolahnya pemerintah daerah punya, kemudian connect dengan dinas Kementerian Pertanian dulu. Di situ ada mau jadi widausaha untuk ngajar di sekolah peternakan, jurusan peternakan. Oke, padahal saya tidak tahu apa widausaha itu. Setelah beberapa saat kita coba masuk ke permohonan, alhamdulillah diterima. Kemudian langsung kita terjun ke lapangan, ngajar mereka dengan ilmu yang sudah kita dapat di Unsiah. Begitu sampai ke sana, saya pun dikursuskan ke Bogor, Cinagara, dilatih bagaimana cara ngajar apa segala macam. Mungkin itulah pertama saya naik pesawat yang dibantu oleh pemerintah Kalimantan Barat itu, saya terbangkan ke Bogor. Waktu itu masih pesawat Burak. Ikut pelatihan. Ikut pelatihan untuk bagaimana peningkatan SDM lah sana. Udah sampai di sana saya balik lagi terus mengajar. Kemudian saya juga ngajar ilmu peternakan ke mereka. Kita bawa sampai ke Banjarmasin, di kursus lagi.
untuk menambah ilmu bagaimana mendidik putra-putra Kalbar itu menjadi peternak-peternak yang unggul lah, yang bisa untuk ke depan di sana. Nah, disitulah kemudian buka tes, ikut jadi PNS. Nah, ikut PNS di Kalbar, itu masih Kabupaten Sambas. Itu posisi Bapak udah lulus S2 atau masih S1. lulus S1. Saya ada S2. Ya? S1 ya. Sampai sekarang belum? Sampai enggak, udah cukup. S1 cukup. Penting ilmunya ada. Ya, penting ilmunya ya. Untuk apa tinggi tapi belum saya ada ilmunya. Yang penting kan waktu itu saya terus ngajar, kemudian ikut tes pegawai negeri di sana tanpa ada istilahnya pakai. Kalau dulu kan masih bisa baking. Iya, sekarang ada orang dalam. Nah, ada kita putar daerah lagi. Bahwa kan kita pertama ini dah Aceh nih, KTP Aceh. Nggak bisa terima apa. Saya bilang, ini Indonesia, Pak. Nah, dengan berbagai cara, akhirnya mereka tahu udahlah, oke. Nah, kemudian tenaga pun masih dibutuhkan di sana. Karena memang waktu itu di Untan belum ada fakultas peternakan. Nah, jadi kita ikut tes. Dan saya juga pernah ikut di Untan jadi tahun 90 berapa itu untuk tes dosen di Untan, tapi nggak lulus. Nah, nggak apa-apa, rezekinya boleh sini. Nah, itulah ikut tes, kemudian ikut tes untuk pegawai Sambas, bukan untuk tenaga di situ. Karena waktu itu tenaga nggak ada, diperbantulah saya di SPP, udah PNS nih, CPNS saya dibantukan di Sekolah Pertanian. Nah, setelah di sana, begitu otonomi daerah, saya dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Sambas. Nah, waktu itu belum pemekaran, masih Kabupaten Sambas besar. Nah, setelah di Kabupaten Sambas, ditugaskan saya di Dinas Peternakan Kabupaten Sambas. Waktu itu. Nah, kemudian tetap honor di sana ngajar, membantu sekolah pertanian tetap jalan. Kan nak jauh, sekitar dari kota Singkawang itu ke SPP itu sekitar 7 kiloan lah. Tiap pagi kita gitu. Oke, ini tadi menarik sekali ketika Bapak ini mulai hijrah ke Jakarta. Di Jakarta berapa lama nih, Pak Yus? Di Jakarta setahun lah. Setahun aja. Dulu sana PM Toh itu 50.000 tiketnya. Masih 50.000 pakai kipas angin masih hasil, belum ada sekarang ini. Tiketnya masih simpan. Cuma nggak tahu, kalau tahu sama. Memutuskan hijrah ke ibu kota dan meninggalkan misalnya Aceh, apakah misalnya itu sebuah keharusan, keterpaksaan atau keinginan diri nih Pak Yus? Kita ini kan harus berkembang kan di Aceh ini, saya pikir waktu itu kan aman-aman aja, nah masalah. Maksud saya bukan untuk hijrah, tapi mau ngeliling loh, kayak dari Banda Aceh ke Jakarta, sampai Jakarta kerja. Coba sempat kerja di SPBU juga di Cijantung. Nah, sempat itu jadi kondektur Kopaja. Semberautan lah ya, asal halal gitu ya. Kemudian akhirnya di Pasar Minggu buat untuk getengan. Kalau dulu kan orang-orang ibu-ibu yang untuk warteg itu akan beli di pasar, keluarkan koplet. Nah, kita geteng bawa dengan kasih duit 50.000. Sempat juga ya. Sempat. Nah, habis itu lama-lama saya pikir nggak bisa nih jadi punya pegawai aja ke Haji Gulai Bangunan. Haji ya, tinggal saja kan. Okay. Nah, bisa. Nah, akhirnya kita ambil sikap dengan dana yang ada sedikit, kita nyebrang ke Kalimantan Barat, Pontianak, naik kapal lawit dengan tiket 25.000. Menyesilah aja, pokoknya jadi buntung lah. Itu Bapak pergi sendiri atau bersama teman? Sendirian. Sendiri. Dari keputusan juga sendiri. Sendiri, semua sendiri. Dan itu orang tua mengizinkan. Tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau tahu mungkin nggak bisa. Bagaimana ceritanya nih setelah tahu? Jadi waktu itu selesai saya wisuda, mau ambil ijazah, dikasih duit sama orang tua 100.000. Ya, ambil ijazah berapa lupa. Pokoknya ke 50.000 saya ambil tiket langsung ke Jakarta. PM Toh tahun 91 akhir. Itu Anda termasuk sangat berani ya Pak Yus? Ya, kemudian sampai di sana ya gitulah. Setelah di Jakarta naik Kalimantan Barat, kemudian saya pikir yang penting kalau kita baik sama orang, otomatis orang baik dengan kita. Itu ya prinsipnya. Jangan dengan loko lah. Oke, mungkin di tahun yang sama, mungkin dengan lulusan yang sama juga di USK misalnya Pak Yus. Teman-teman Anda apakah ada yang pergi hijrah juga ke Jakarta? Waktu saat itu, nah ada sekarang waktu sudah selesai, kami udah tua-tua ini ketemu. Ada di Lampung, ada di Palembang.
Salah satu kawan saya di sini yang dosen Pak Amal Yaman tuh doktor dia dari Jepang nggak salah itu, di USK dosen sekarang, udah senior. Tapi kan Anda maksudnya lahir di Aceh? Aceh. Aceh di mana? Aceh Barat Daya sekarang. Aceh Barat Daya. Iya. Dan sampai itu jenjang pendidikan Anda S1 di Iya, S1 ya. Indonesia. Iya. Kemudian meninggalkan sampai ke kota Singkawang. Iya. Ya kan? Apa misalnya alasan yang mendasar ketika Anda memilih kota Singkawang itu? Apakah memang karena sulit cari pekerjaan di Aceh? Waktu semua, itulah saya bilang tadi, waktu saya mau berangkat itu kan dari Aceh, Kalimantan, mau ke Papua, kemudian tim-tim balik ke Aceh. Tapi sampai di Kalimantan Barat situasi dah berbeda. Artinya Pola takdir pikir lah. takdir lah. Takdir. Kemudian di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Barat itu ada punya sekolah yang SPMA itu jurusan peternakan di kota Singkawang. Tepatnya di Sagatani. Kemudian waktu itu salah satu kepala sekolahnya namanya Ibu Aminah. Sama dengan orang tua juga Aminah juga namanya kan. Jadi pertama saya datang ke sana, malam-malam saya diajak. Pertama enggak diopen sama dinas. Tapi karena kita merantau, saya enggak ada siapa-siapa, harus bergigih, ketemu lagi kepala dinasnya. Pak, saya mau ketemu kepala dinas. Untuk apa? Saya permohonan saya masuk. Coba dengan niat yang tulus, enggak ada macam-macam, mungkin Tuhan menunjukkan, ketemulah. Setelah ketemu, udah besok nanti kamu berangkat ke Singkawang, tengah malam berangkat ke Singkawang itu. Itu enggak ada duit. Hanya 5.000 lah. Kalau sekarang duitnya pun enggak itu. Sampai di sana kita langsung ketemu ngajar yang tidak punya ilmu mengajar sedikit pun, tapi karena yang penting berakal. Berakal, gimana? ya. Berakal. Tapi warga Singkawang sendiri menyambut orang rantau itu gimana? Waktu itu kan sekolah itu di Kalbar, sekalbar. Siswa-siswanya situ udah bosan-bosan sekalbar semua. Jadi kita kemarin di sekolah agak di tengah hutan. Sekolah pertanian itu kan memang itu warga dengan etnis Tionghoa. Oh, kebanyakan etnis. Kebanyakan sana. Jadi kita enjoy saja. Kemudian baru pindah juga sekolah ke sana. Guru-gurunya juga ada yang orang lokal, ada yang dari Jawa juga. Tapi jurusan peternakan ini memang susah, nggak ada. Limited edition. Jadi salah satu dokter hewan, beliau juga sama dengan saya, orang Sambas, tapi dah puluhan tahun di Surabaya. Waktu pulang sana sampai ke TP Surabaya, kami itu ikut sama-sama juga ngetesnya, nggak mau terima juga, walaupun nilai Sambas. Tapi setelah kita komunikasikan, kita omongkan, kita bicarakan baik-baik, ikutlah tes. Luluslah jadi PNS jadi di sana. PNS. Oke, putar-putar misalnya dari Aceh, kemudian Jakarta, kemudian Kalimantan Barat. Nah, itu kira-kira berapa tahun Anda di sana sudah nih, Pak Yus? Tahun 90 lah, 30 tahun lebih, baru 30 tahun. Baru 30 tahun. Nah, 30 tahun Anda, tapi Anda juga menjadi kepala Bapeta Kota Singkawang. Gimana ceritanya Tidak nih? heran juga, biasa saja sebenarnya. Tapi ini capaian sangat luar biasa nih, Pak. Apalagi kan perantau gitu. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa Aceh, tajak belok tapak, taduk belok punggung kan. Di mana bumi dipijak, junjung kan. Jangan komunikasi yang penting. Komunikasi dengan warga. Karena Aceh identik dengan keagamaan. Walaupun di Singkawang itu berbagai macam etnis, Dayak, Cina, Melayu. Itu di sana harus kita bergaul semua. Pertama-tama saya datang ke sana itu potong rambut susah. Orang Chinese. Nggak berani saya nih. Tapi dengan lama-lama kita lihat pola pikir mereka juga tidak terlalu eksklusif. Dari semua orang bisa masuk komunikasi. Jadi akhirnya udah kebiasaan. Kemudian di sana juga ada tokoh-tokoh yang kita datangi, santai kita datangi ke masjid, yang penting masjid lah. Kita hadir ke masjid, sholat segala macam, akhirnya kan jadi menyatu dengan mereka. Artinya dengan berbeda etnis, Bapak sudah mengenal mereka dan Bapak dipercaya di sana. Iya, itu kan semua berangkat dari awal, dari bawah kita merangkak-rangkak sama yang peternakan, kemudian Sambas itu dipecah menjadi 2 kota Sambas. Kemudian dulu ibu kota Sambas itu di Singkawang.
Singkawang, ibu kota Sambas. Habis itu yang Sambas itu pindah ke Sambas, yang Bengkayang itu pindah ke Bengkayang. Jadi Singkawang tinggal sendiri. Waktu itu Singkawang di bawah Kabupaten Sambas. Pada tahun 2001 pemekaran. Singkawang jadi kota. Dulu memang udah kotip. Nah, jadi kota Singkawang. Kemudian waktu itu ditawar pegawai bagi dua, Sambas atau Bengkayang. Kemudian saya ambil Sambas. Karena di Sambas itu lebih dominannya Melayu. Kalau di Bengkayang etnis Dayak. Tapi Islamnya sama juga. Itu kan Bapak kan maksudnya dari lahir di Aceh, tapi ketika hijrah ke sana kan dengan berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda culture seperti itu. Bagaimana Bapak bisa beradaptasi dengan mudah gitu? Apalagi kan memang kita ada doktrin-doktrin orang tua yang memang sangat kadang-kadang anti Tionghoa atau ada seperti itu. Awalnya memang demikian, tapi setelah kita baca, kita membaca bahwa agama itu bukan suatu hal yang membedakan kita, kebersamaan itu yang penting. Etnis tetap kan lakum dinukum waliyadin, jelas itu kan. Nah, dia saat dia melaksanakan ibadah urusan dia, kita tapi dalam akidah tetap tidak bisa disatukan. Dalam akidah tidak bisa disatukan, tetapi dalam budaya komunikasi karena satu Nusantara ya. Ya, Nusantara. Oke. Bang Yus, ini juga berapa lama Anda sudah menjadi kepala Bapeda? Awalnya saya pertama waktu pemerintah Kota Singkawang jadi saya di Bapeda, di stafnya. Awalnya di staf dulu di staf ya? Bapeda, jadi TU, kemudian jadi sekretaris. Kemudian tahun 2012 saya dipecahkan jadi kepala dinas pertanian. 2012 sampai 2022 lah di itu masuk ke pertanian Bapeda ini setelah Pak PJ ini ikut tes di Jakarta. Kosong Bapeda, taruh saya di situ diajak oleh wali kota lah untuk membantu beliau lah. Saya tinggal pertanian pindah ke sana. Oh gitu. Jadi artinya Anda dipilih itu karena track record Anda dalam bekerja itu bagus, atau memang kalau misalnya sekarang ini nih Pak Yus kan identik dengan siapa yang pandai menjilat, siapa yang pandai dekat-dekat dengan penguasa, itulah ya bakal ditunjuk jadi pemimpin. Apakah berlaku di Kota Singkawang? Pribadi ya, saya tidak pernah begitu, siapa pemimpin itu yang saya ikuti. Ya, dulu saya di pertanian. Ya, memang selama di pertanian saya pagi-pagi ambil sepeda, keliling sawah, ketemu orang, ngobrol-ngobrol. Bahkan waktu saya di pertanian enggak tahu bahwa satu kepala dinas. Kita ngomong, sana kan ibu-ibu banyak ya yang untuk bertani. Kita ngobrol-ngobrol, apa masalahnya, Bu? Setelah itu, mungkin aktif di masjid juga. Kemudian sampai saat ini walaupun itu saya dipecat juga ketua ETMI di Kota Singkawang. Sempat dipecat? Dipecat ketua ETMI. Kemudian tahun kemarin juga salah satu wakil ketua DMI juga. Kemudian pernah juga jadi sekretaris Majelis Ulama Kota Singkawang. Wah, sudah banyak nih Sudah Pak. banyak yang kita itu, tapi kita kan ini semua itu adalah satu kepercayaan masyarakat untuk kita ya, kita jaga bersama-sama. Jadi salah satu yang paling berkesan saya sampai saat sekarang ini, dulu pertama menggerak Safari Pajar Kota Singkawang itu, pertama saya yang itu Penggagas. yang gagas orang tua lah kumpul, karena salah satu saya aktif kita di Kota Singkawang itu nama saya Safari Pajar itu tiap Sabtu Minggu. Jadi setelah saya ganti satu hitap itu dalam arti bukan kalau biasa kan aku enggak ketua lagi untuk apa, kita gitu. Dimanapun saya berada, jadi dipilih enggak, saya ikut tetap itu, mendorong mereka untuk semangat. Jadi mungkin jadi contoh lah, supaya jangan mentang-mentang enggak jadi ketua, enggak mau lagi. Dan saya tidak pernah untuk saya diangkat, enggak. Mereka tunjuk, kita laksanakan. Nah setelah jalan, saya bilang, udahlah, yang lain. Artinya sesuai alur. Iya. Sesuai alur perjalanan dalam kinerja ya, Pak Yus ya. Jadi kalau masyarakat baik, otomatis pemimpin melihat, ini bisa dikomunikasikan. Nah, jadi pada saat Ibu Wali Kota ini dipilih, ya kita ikut dan dipilih. Itulah Wali Kota kita. Nah, siapapun Wali Kota itu kan PNS kita. Benar, siapapun wali kota kita harus tetap dekat ya, suka tak suka ya. Memberi masukan yang baik. Nah, setelah dilihat
pertama kan dianggap saya bukan orang itu, beliau berseberangan dengan beliau setelah dilihat kinerja kita tidak ada tidak ada kepentingan apa, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunan. Kemudian sering kita ketemu masalah kita laporkan bahwa ini ada masalah begini, kita laporkan yang positif, ditindaklanjuti. Akhirnya masyarakat ngomong. Bahkan waktu saya dipindah dari pertanian itu ibu-ibu ngomong kan, ibu-ibu kelompok tani, "Pak, Bu, kenapa itu Pak Yus dipindah?" Jadi bilang ibu, ini Pak Yus besar lagi pegangnya. Kalau dulu hanya pertanian ini bisa infrastruktur jalan apa segala macam lah. Jadi enggak pernah saya ngomong untuk bisa dipertahankan, saya enggak. Hanya Allah yang tahu. Oke, itulah intinya Anda ditunjuk tadi karena memang kinerja Anda, bukan karena kedekatan Anda dengan penguasa. Itu ya. Dekat lah kan. Oke, ditunjuk. Kemudian apa hal yang paling susah nih Pak Yus ketika Anda menjadi pemimpin di sana? Sebenarnya kalau kita ikhlas, enggak ada yang susah. Kalau ikhlas. Komunikasi. Karena saya lebih suka kalau staf saya pintar. Kan enggak perlu lagi. Sekarang ini saya di sini saya. Tadi Pak Jul datang baru telepon dari sana, "Pak, gimana gini?" "Ah, saya rakan gini." "Oh, udah oke." Tadi beliau baru rapat dengan Bu Wali juga. Bagaimana KUAPPS untuk anggaran 2023, kemudian perubahan. Kita apalagi sekarang kan yang mudah pakai Zoom semua bisa kita lakukan. Nah, jadi dimanapun kita berada sekarang bisa. Tapi kalau tidak ikhlas susah memang. Jadi intinya tidak boleh iri. Hati ini. Tetapi kan di dalam, misalnya kita menjadi rahasia umum hari ini, misalnya kalau siapa gubernurnya, kita bekerja siapa pemimpinnya, kadang-kadang siapa walkotnya, siapa atasannya. Nah, di dalam kantor sendiri banyak nih dualisme atau berkelompok-kelompok, lebih condong misalnya pemilihan lah seperti itu. Itu akan agak susah itu mengatur karakter-karakter yang seperti itu nih Pak Yus. Terjadi nggak di Singkawang? Itu udah normal lah. Semua itu pasti terjadi. Tapi bagaimana kita mengolah mereka, menyatukan mereka. Bahkan sekarang saya ajak mereka, kita habis tiap malam Selasa ini ada pengajian di Bapeda itu kita buat. Ada pengajian, nanti malamnya ada pengajian juga memang susah, kadang 1 orang, 2 orang. Tapi enggak usah takut, kita berjuangnya terus. Ada rencana balik ke Aceh lagi nih Pak? Ntar lagi udah pensiun, untuk apa balik lagi lah. Oh, oke. Sudah pensiun ya? Tahun 2023 saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Itu kalau misalnya udah pensiun, kalau di PNS bisa nggak kalau lepas dari PNS kemudian calon bupati gitu mungkin di Singkawang? Boleh saja. Boleh saja. Bisa ada rencana. Calon DPR, calon bupati, calon wali kota bisa aja, karena lepas. Ada rencana. Itu belum dijawab sekarang. Karena banyak yang udah nawar-nawar, tapi saya no comment. Banyak tawaran. Ada. Ini bocorannya banyak tawaran ya dari pemerintah daerah. No comment kita. Saya nak mau, karena ini kan belum selesai. Kita selesaikan dulu baru kita. Tapi kan kita bisa direncanakan. Step by step dulu Pak. Karena kan fokus kita ini kan masih PNS. Kita fokus dulu lah bagaimana masyarakat itu bisa, apalagi Bapeda lebih berat sekarang. Program-program pembangunan kita yang dalam arti luas kan di Bapeda, intinya tukang masak, tukang ramu. Habis ramu bawa ke BKD, ya ini duitnya ada enggak? Kemudian dijalankan oleh OPD teknis. Jadi kalau untuk tanah ada, tapi saya belum sampai ini enggak. Belum terpikir untuk misalnya dari PNS kemudian calon bupati. Karena kan dari cerita perjalanan Anda tadi Pak Yus, kan Anda cukup dikenal nih di kota Singkawang ya. Artinya masyarakat juga sudah tahu, kemudian pejabatnya juga sudah mengenal track record Anda bekerja. Siapa tahu ini menjadi kesempatan Anda misalnya di kota sana. Itu kan semua garis tangan. Garis tangan. Anda mengikuti takdir kehidupan lagi. Saya pun datang ke sana pun enggak ada terpikir jadi kepala dinas. Pernah terbayang, cuma waktu kecil-kecil dulu kan rumah saya itu di Belampir itu dilewati oleh mobil CJ7 yang di sana itu ada kebun. Waktu kecil-kecil ingat saya, mudah-mudahan saya bisa naik mobil ini. Rupanya apa yang kita sampaikan sekian puluh tahun lalu ketemu sekarang, oh begini rupanya Allah merestui. Yang penting kita yakin bahwa itu apa yang kita omongkan. Satu hal yang penting, orang tua jangan ditinggalkan. Orang tua ya Pak Yus. Walaupun saya jauh-jauh, tiap hari saya telepon orang tua saya omong. Kalau misalnya malam saya telepon, kalau saya rapat malam saya bilang, Pak, saya telepon hanya cukup, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Oh sehat, bagaimana situasi, siapa yang meninggal? Saya itu sudah selesai, 2 menit 3 menit cukup tiap hari itu. Tidak ada ketinggalan. Mungkin dengan doa mereka, alhamdulillah bisa semua kita sehat apa. Nah, aktivitas saya goes. Saya ke Malaysia,
kita udah itu. Gue sampai ke Malaysia. Iya. Wah, luar biasa nih Pak Yus. Dari Emang hobi ya? Iya, hobi. Jadi ada komunitas kita, kadang-kadang tiap Sabtu Minggu itu ada rutin tuh, nggak bisa tawar-tawar lagi tuh. Kalau gowes itu nggak bisa sama MTB-nya, apa RB-nya, mau balap bisa. Oke, Pak Yus, Anda 30 tahun di kota Singkawang, Anda bisa melihat ini perbandingan dengan kota Banda Aceh, misalnya dengan Aceh sendiri gitu. Ini bagaimana hal yang signifikan Anda melihat strategi apapun itu, Anda bisa melihat apa yang menjadi pembeda seperti itu di Singkawang dengan di Aceh? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, Aceh ini lebih enak. Dalam satu etnisnya satu, semua satu. Kalau di sana itu kan campur, Dayak, Tionghoa, Melayu, Cina. Itu kan Tapi banyak yang gagal nih pemimpinnya nih, Pak Yus. Saya enggak punya kompar banyak. Ini kan tergantung bagaimana kawan-kawan di sini untuk memanagenya ya. Karakter, lebih ke karakter mungkin Pak Yus. Karena kan karakter orang Aceh katanya terkenal keras kepala, semua pengen jadi pemimpin. Kalau Singkawang gimana? Masa itu juga waktu itu kan di Abdia ya. Abdia itu sampai 10 kandidat yang ikut kan. Itu kan percuma aja. Coba kita menyatu satu bahasa, saling mendukung program pemimpin. Jangan kalau kita jadi pemimpin harus dirangkul semua lah. Secara hati ini memang agak susah. Tapi itulah tantangan seorang pemimpin. Don kan bawa belahji aja. Nyo kan hanya mataje. Kiban bagaimana caranya kita menyatukan dulu lan politik jadi haji kawan. Nah ini yang susah, memang susah, tidak mudah diomongkan, dibicara mudah, tapi untuk realisasi memang susah. Apalagi karakter saya karakter orang Aceh juga, tapi karena di sana sudah kita menyatu, bahkan orang-orang etnis Tionghoa itu memanfaatkan peluang kita. Di sana tuh orang Tionghoa Singkawang tuh dari yang kaya sampai yang miskin. Mungkin Bapak apa nggak pernah melihat orang itu bertani. Nah ada orang Aceh melihat orang Tionghoa bertani, jadi tukang rumah. Tapi dia yakin ya. Kalau saya bikin masjid, ya, dia bilang nanti 2-3 saya lebih banyak lagi dapat untung dari itu. Dia pasang teher misalnya berapa, terserah bapak lah. Nanti deh. Nah kemudian di sana itu orang-orang Singkawang itu nanti kapan-kapan pergi ke Singkawang lah, ya. Di Singkawang itu pagi-pagi orang jam 5 lah turun semua itu. Dan ada yang masjid antara masjid dengan pekong, istilah pekong, pihara itu dekat-dekat. Jadi pada saat orang azan, ya azan. Bahkan mereka jam 3 kalau ada masjid raya itu tidak ngaji, mereka tanya kenapa sih masjid raya tidak ngaji gitu. Nah kalau azan dah biasa, padahal situ etnis bukan kita saja. Oke, berarti ini Anda tidak ada rencana nanti ketika misalnya udah pensiun balik ke Aceh, misalnya jadi nyalon bupati atau nyalon apa gitu di Aceh, nggak ada? Tidak bisa. Ini kan kita tidak dikenal orang yang. Artinya susah ya. Kalau saya balik ke sini kan yang kawan neneknya kawan ini kan udah itu. Nah kebetulan saya anak saya ada satu sini. Kemarin kuliah di sini arsitek. Sekarang kawin dengan orang Aceh. Karena begini Pak Yus, kan banyak nih putra putri daerah yang memang dia hijrah keluar sukses seperti itu, dibandingkan dia menetap di Aceh sendiri tidak dihargai kecerdasannya misalnya, kan itu karakter juga. Memang apa petuah yang Anda ingin sampaikan nih ke pemirsa PTM Pak? PTM ya. Sebenarnya intinya itulah tadi hati kita, bagaimana kita membersihkan rasa dengki itu. Karena saya lihat waktu saya balik ke sini, pertama saya orang bilang kok bisa jadi ya, kawan-kawan di sini kok jadi kepala dinas ya. Eselon 2 lagi. Bukan mudah di sini sampai. Iya, di sini mungkin orang dengan seragam cara untuk mendapatkannya. Eselon 2. Saya bilang masih biasa saja, enggak ada saya jadi kepala dinas biasa-biasa saja. Enggak ada satu hal yang itu cuma nikmat Allah aja yang kita laksanakan dengan baik. Itulah mungkin kuncinya itu ya. Jadi kalau orang jadi kepala dinas sok-sok biasa-biasa. Artinya jangan terlalu ambisi untuk merebut kekuasaan ya. Kalau misalnya takdir memang nggak ditentukan kepada kita. Apapun udah tertulis semua. Tinggal bagaimana kita menikmati hasil program yang sudah direncanakan Yang Maha Kuasa itu kita jalan ya. Tapi jangan menentang arus. Ibadah, sholat, subuh itu penting. Subuh dengan isya itu jangan itu kunci sukses ya itu. Pak. Orang tua, kan doa orang tua itu yang tidak bisa kita hitung dengan materi.
Orang tua kita pernah minta mati. Bahkan kita berikan orang, tak usah lah. Nah, kita kan doa aja. Itu aja. Saya ingatkan dengan kawan. Yes, Anda berteman dengan PJ Wali Kota hari ini? Di mana? Berteman? Berteman, teman dekat? Teman dekat. Pak. Tapi saya tidak mau karena beliau ini kan DPJ posisinya lain. Posisinya Nah, bukan sih, karena kesibukan dia kan sudah ngerti kita. Saya di sana wali kota di sana, itu atasan saya ketemu. Ini kan beliau kawan. Aktivitas di Banda Aceh luar biasa. Lagi masyarakatnya dengan kita datang ke sana, habis waktu kita kan hanya bukan istilahnya, saya bukan warga Aceh, KTP kan bukan di sini. Yang perlu dia ini, beliau mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik, kemudian program-program yang itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu aja. Anda senang ya? Senang. Berarti kan salah satu kan mau merupakan jadi PJ Wali Kota Banda Aceh. Baik, untuk closing statement Pak Yus, silahkan sampaikan misalnya nasihat-nasihat singkat mungkin ke pemirsa PTM yang ada di rumah, karena perjuangan ya Pak Yus Nita Fitriadi ini putra Aceh, kemudian hijrah ke kota Singkawang, 30 tahun menetap dipercaya menjadi kepala Bapeda, itu tidak mudah ya dan pemirsa PTM. pernah dua APD yang saya tangani. Kenapa? Dinas Pertanian dan Dinas Pertanian dan Peternakan. Ya, kalau dulu pertama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, disingkat dipertahankan. Orang semua ketawa, lo pertahankan apa? Oke, mungkin ada quote ini mungkin untuk pemirsa PTM, silakan Pak Yusnita. Ya, yang penting ya kita hidup tuh di mana istilah bahasa Aceh, tajak bila tapak tadi boleh punggung, ya. Kemudian di mana langit ujung, disitulah kita berdiri. Saya harapkan kepada generasi muda yang akan menjadi pemimpin ke depan, tolonglah, agama itu sangat penting, kita berkiprah dalam segala hal. Apalagi Aceh ini merupakan daerah sangat Islam, ya. Program-program yang sudah kita tingkatkan sehingga program ini bisa lebih menggigit di masyarakat. Memang kalau hanya ngomong mudah, tapi implementasinya susah. Ya, mudah-mudahan saya rasa kepada adik-adik yang masih untuk meningkat jadi pimpinan nanti, tolonglah mulai sekaranglah kita gagas cita-cita kita, sehingga hati yang bersih, doa orang tua mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Yus atas waktunya. Hari ini sangat menarik sekali pemirsa PTM. Intinya bagi Anda yang memang punya ambisi ya, kekuasaan, ingin menjadi pemimpin, tidak usah mengejar dengan segala cara, tetapi ikuti saja jalan takdirnya, begitu ya Pak Yus ya. Usaha harus. Jangan lupa pemirsa PTM tonton terus channel PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng juga untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.